Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman peserta Verval sasaran 1 yang ketika login ke akun SIM PKB PPG-nya mendapatkan tampilan terbaru ya, yaitu ajuan data Anda telah disetujui PPG dalam jabatan tahun 2023. Tentunya di sini kita bertanya-tanya, kira-kira untuk yang sasaran 1 dikarenakan kita sudah lulus seleksi akademik tahun 2022 namun kita belum terpanggil PPG di tahun itu, kira-kira langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru untuk teman-teman peserta Verval sasaran 1, yaitu langkah selanjutnya setelah ajuan data kita disetujui ya. Inilah untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik di tahun 2022. Nah, kalau misalkan kita cek untuk nanti skema PPG di tahun ini adalah seperti ini. Kira-kira ini nanti untuk kita peserta Verval sasaran 1, nanti kita apakah langsung kuliah ataukah kita nanti ikut pretest lagi. Tentunya adalah merupakan hal penting yang wajib kita ketahui ya, dan juga kita selalu pantau di akun kita masing-masing. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, coba sekarang kita cek kembali ya untuk alur PPG dalam jabatan tahun 2023 bagi teman-teman peserta Verval sasaran 1. Nah, jadi teman-teman yang masuk dalam kategori peserta Verval sasaran 1, inilah teman-teman yang sudah mengikuti seleksi akademik di tahun 2022 kemarin, yang sudah mendapatkan tampilan seperti ini ketika login ke akun SIM PKB, yaitu kita dinyatakan lulus seleksi akademik ya, PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini kita sudah lulus seleksi akademik, namun kita belum terpanggil PPG dalam jabatan di tahun 2022 itu. Dikarenakan untuk kuota di tahun itu itulah terbatas, teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang lulus seleksi akademik inilah cukup banyak juga ya. Maka di sini bagi teman-teman yang masuk dalam kategori ini, yaitu yang sudah lulus seleksi akademik di tahun 2022 namun belum terpanggil PPG tahun itu, baik itu yang kategori 1 maupun 2, nah ini adalah masuk dalam peserta Verval sasaran 1. Nah, untuk peserta Verval sasaran 1, inilah untuk rangkaian jadwal yang harus diikuti adalah seperti ini ya. Jadi kita untuk pendaftaran itu adalah dilakukan mulai kemarin, yaitu tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023. Tentunya teman-teman peserta Verval sasaran 1 ini seluruhnya sudah melakukan pendaftaran ya pada tanggal ini. Nah, selanjutnya setelah di sini sambil berjalan setelah pendaftaran ditutup untuk yang peserta Verval sasaran 1, ada masa-masa perbaikan berkas ya. Kemudian ada verifikasi dan validasi oleh petugas. Nah, berikutnya di sini ketika pada saat dulu dibuka untuk pendaftaran itu adalah tanggal 16, mulai dari tanggal 16 pagi ya. Ini kita mendapatkan tampilan seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang lulus seleksi akademik tahun 2022 namun belum terpanggil, di tanggal 16 ini sudah muncul tampilan seperti ini. Inilah untuk tampilan Verval untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik. Nah, ketika login ke akun SIM PKB kita dapat tampilan seperti ini, yaitu kita itu adalah dicek untuk keaktifan kita di Dapodik ya. Apakah kita ini masih sebagai guru ataukah tidak, masih mengajar atau tidak, apakah kita masih terdaftar di Dapodik ataukah tidak. Dikarenakan untuk persyaratan teman-teman yang lulus seleksi akademik untuk nantinya ikut PPG itulah seperti ini. Nah, setelah kita dapat tampilan seperti ini, tentunya kita klik lanjut kan. Nah, setelah kita klik lanjut, berikutnya teman-teman melengkapi berkas. Nah, ini adalah untuk berkas yang kita ajukan untuk yang teman-teman peserta Verval sasaran 1. Inilah kita cukup mengupload yaitu SK pembagian tugas mengajar ya, sesuai dengan surat edaran, sesuai dengan ketentuan. Nah, selanjutnya setelah kita di sini mengupload berkasnya, tentunya teman-teman mengajukan berkas kan. Nah, kita klik ajukan berkas di sini kan. Nah, selanjutnya di sini setelah kita mengisi survei peminatan LPTK, maka berikutnya di sini kita bisa klik simpan. Kemudian tampilan kita menjadi seperti ini, yaitu ajuan data Anda ini sudah berhasil diajukan. Nah, setelah kita untuk ajuan data sudah diajukan, ini adalah tampilan berikutnya kita seperti ini, yaitu ajuan data Anda telah disetujui. Nah, bagi teman-teman peserta Verval sasaran 1 yang ketika login ke akun SIM PKB ini sudah mendapatkan notifikasi, yaitu untuk ajuan data Anda sudah disetujui untuk PPG dalam jabatan tahun 2023.
Ini artinya teman-teman untuk peserta Verval sasaran 1 ini sudah masuk dalam level aman ya. Kita sudah masuk dalam level aman. Ya nanti kita tinggal menunggu saja untuk yang tahap berikutnya, teman-teman. Nah, di sini untuk peserta Verval sasaran 1 dan di sini kita login ke akun SIM PKB melakukan Verval. Ini bukan berarti kita itu ikut seleksi administrasi kembali, namun kita hanya istilahnya itu absen ya. Absen atau konfirmasi bahwa kita itu masih ada dan juga masih bertugas sebagai guru dan berhak untuk mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2023 ini. Nah, untuk langkah berikutnya di sini mengacu pada jadwal untuk peserta Verval sasaran 1 ini adalah seperti yang tertera pada layar monitor. Berikutnya di sini secara berkala kita bisa melihat untuk pengumuman daerah masing-masing, yaitu di akun SIM PKB-nya itulah berkas ajuan data Anda telah disetujui untuk PPG dalam jabatan. Nah, untuk tampilan ini nanti akan sama, untuk ajuan data Anda disetujui ini akan sama dengan peserta Verval sasaran yang lainnya ya. Nah, di sini. Namun untuk langkahnya ini adalah nanti ini akan dikecualikan. Jadi nggak akan sama dengan yang teman-teman reguler ya. Misalkan untuk peserta Verval sasaran keempat, ataukah nanti untuk peserta Verval sasaran-sasaran berikutnya. Nah, selanjutnya di sini seperti yang kita ketahui bahwasannya ini adalah untuk biasanya ya. Kalau misalkan di sini kita sudah mendapatkan tampilan seperti ini adalah biasanya ini teman-teman termasuk untuk nanti tampilan yang akan didapatkan oleh teman-teman guru penggerak angkatan 1 sampai dengan 7 ketika sudah melakukan Verval atau pendaftaran PPG ini. Setelah kita setujui, maka nanti ketika sudah selesai verifikasi dan validasi oleh petugas ini, nanti akan diumumkan apakah nanti kita lulus atau enggak. Nanti untuk pengumuman ini akan berubah menjadi seperti ini, yaitu Anda dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak melanjutkan seleksi akademik. Nah, di sini kita garis bawahi yaitu kata-kata seleksi administrasi lulus, kemudian juga ikut seleksi akademik. Nah, di sini untuk seleksi akademik itulah merupakan tahapan selanjutnya setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi. Dikarenakan menurut juknisnya untuk tata cara mendapatkan sertifikat pendidik itu adalah guru harus lulus seleksi administrasi dan juga lulus seleksi akademik. Setelah itu nanti terpanggil PPG kan. Nah, berikutnya coba di sini kita cek kembali. Nah, di sini untuk teman-teman yang masuk dalam kategori peserta Verval yang sasaran 1, kondisinya ini adalah sudah lulus seleksi akademik di tahun 2022 kan. Jadi kalau misalkan kita ini lulus seleksi administrasi nanti, kita apakah harus ikut lulus seleksi akademik di sini? Apakah ikut seleksi akademik lagi ataukah tidak? Nah, coba kita cek kembali untuk alurnya. Nah, di sini adalah untuk alurnya. Jadi setelah teman-teman di sini inilah untuk pendaftaran reguler ya. Untuk reguler inilah pendaftaran dan juga seleksi administrasi. Untuk teman-teman yang peserta Verval sasaran 1 ini bukan seleksi administrasi, namun kita hanya konfirmasi konfirmasi bahwa kita itu masih terdaftar di Dapodik ya, dan masih berhak untuk nanti diberangkatkan menjadi guru. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti di sini adalah sudah dilalui kan dulu, kemudian lulus seleksi akademik ini juga sudah, maka langkah berikutnya teman-teman untuk yang Verval sasaran 1 ini nanti akan menunggu untuk langkah berikutnya, yaitu konfirmasi kesediaan ya. Kemudian nanti akan ada penetapan mahasiswa, kemudian lapor diri dan juga tahapan-tahapan berikutnya. Nah, terkait tentang untuk tampilannya, setelah kita mendapatkan tampilan seperti ini dan seperti ini, nanti kira-kira adalah seperti ini. Inilah untuk alurnya. Jadi setelah kita dinyatakan inilah untuk administrasi sudah lulus kan dulu, seleksi akademik sudah lulus, kemudian di sini kita hanya konfirmasi bahwa kita ini masih terdaftar Dapodik dan berhak untuk ikut PPG di tahun ini. Maka teman-teman nanti setelah jadwal usai, silahkan selalu pantau di akun SIM PKB masing-masing. Maka nanti akan ada tampilan seperti ini, yaitu di sini adalah formulir pernyataan kesediaan ya. Nah, di sini setelah kita lulus seleksi akademik dulu, nah berikutnya di sini kita melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, konfirmasi kesediaan ini tampilannya adalah seperti ini. Jadi kita konfirmasi kesediaan, apakah kita setelah diplotting oleh Kemdikbud, misalkan di sini adalah saya diplotting di Universitas Khairul Ternate misalkan. Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini kita konfirmasi kita bersedia ditempatkan di sini untuk PPG-nya, ini nanti sepertinya masih akan daring. Berikutnya di sini kita klik di sini ya. Kita klik bersedia. Setelah kita konfirmasi kesediaan, di sini kita klik bersedia, maka tampilan berikutnya akan seperti ini, yaitu formulir pernyataan kesediaan kita ini sudah berhasil disimpan. Nah, setelah kita berhasil disimpan untuk formulir pernyataan kesediaan kita,
berarti kita bersedia ditempatkan di LPTK ini dan juga di angkatan ini. Kemudian kita bisa klik OK, nanti akan ada surat edaran. Kemudian di sini ada untuk nggak bersedia ya. Kalau misalkan kita nggak bersedia, nanti kita akan sulit ya. Dan mungkin teman-teman bertanya, kalau misalkan ya di pernyataan kesediaan ini kita klik yang tidak bersedia, nanti apa yang terjadi? Kalau kita klik nggak bersedia, maka di sini untuk ploting ini sudah di survei ya. Jadi sudah ditetapkan dari Kemdikbudristek, jadi kita ditempatkan di mana itu sudah diperhitungkan jarak jauh dekatnya. Namun ini nanti tetap insya Allah itu akan tetap daring ya, meskipun nanti ada luringnya, itu biasanya hanya untuk konfirmasi awal saja dan juga nanti ketika pengukuhan. Nah, setelah kita klik bersedia, kita pernyataan kesediaan sudah disimpan, tampilannya seperti ini. Berikutnya di sini kita bisa membatalkan. Kemudian berikutnya kalau misalkan sudah seperti ini, maka tahap berikutnya ini adalah kita akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa ya. Nah, seperti yang ada di tampilan ini, setelah kita konfirmasi disimpan, berikutnya kita penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Tampilannya adalah seperti ini nantinya. Selamat, Anda telah ditetapkan menjadi calon mahasiswa PPG dalam jabatan, seperti ini ya. Nah, berikutnya setelah kita ditetapkan, kita pantau jadwal lagi. Berikutnya kita pantau akun PKP dan juga PPG Kemdikbud.id. Nah, tahap berikutnya kita melakukan lapor diri. Nah, lapor diri nanti kita bisa lapor diri di LPTK masing-masing. Tentunya untuk LPTK ini kita cari LPTK kita di mana. Inilah kita bisa lihat di sini ya, yaitu di penetapannya. Kita ditetapkan di mana? Misalkan di UMM misalkan. Kita cari LPTK-nya. Berikutnya nanti kita upload untuk berkas-berkas persyaratan lapor diri. Untuk contohnya, berkasnya adalah seperti ini. Misalkan adalah form A1 ya, dan juga fakta integritas. Ini nanti kita bisa unduh ya di sini. Kita unduh di SIM PKP ini. Nanti untuk formatnya. Kemudian di sini ada scan biodata mahasiswa, kemudian surat pernyataan izin dan lain sebagainya. Ini nanti kita cari ya teman-teman. Nah, oke, demikian untuk gambaran bagi teman-teman peserta Verval sasaran 1, dan untuk yang peserta Verval sasaran berikutnya silahkan nantikan di next video.